Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para sahabat, kita melanjutkan sesi video referensi. Jadi komputasi Indonesia ini saya dedikasikan untuk menjadi referensi bagi para pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan untuk referensi tentang komputasi dari numerik sampai ke artificial intelligence nanti. Oke, pada hari ini kita akan membahas inverse ya, terutama penggunaan inverse. Jadi karena salah satu masalah yang bisa diselesaikan dengan inverse adalah ketika kita berhadapan dengan persamaan linear simultan. Begitu. Jadi karena pembahasan video sebelumnya kita masih berkutat di persamaan linear simultan, maka di sini juga akan kita sambungkan dengan persamaan linear simultan. Cuma memang kasus ini bisa dipakai untuk mandiri menyelesaikan persamaan inverse. Nanti akan makin jelas kalau mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Yuk kita mulai. Oke, kembali kita tetap harus berpijakan dari logika dasarnya, yaitu kalau kita punya persamaan linear simultan, begitu sebanyak M, begitu, terus kemudian variabel yang kita tidak tahu sebanyak n, maka kita punya persamaan seperti ini. Akan menjadi bisa diselesaikan atau hasilnya adalah satu-satu apabila n dan m itu jumlahnya sama. Meskipun pada kondisi tertentu sangat mungkin n dengan m itu jumlahnya berbeda, begitu. Ketika jumlahnya berbeda, maka konsekuensinya hasil X atau variabelnya menjadi tidak satu angka, tidak satu titik, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini lebih sedikit, maka X-nya menjadi ganda, menjadi range atau beberapa ya, begitu. Makin sedikit ya makin luas rentang nilai X-nya, meskipun tidak akan tentu saling berdekatan, begitu. Oke, kita sekarang berasumsi bahwa jumlahnya sama. Sebenarnya memang minimal jumlahnya sama. Kalau jumlahnya lebih, ya kita buat yang sama saja, begitu. Jadi kita ambil misalkan jumlah M-nya lebih besar daripada N, ya kita ambil M-nya sejumlah N. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan ini, kembali kita bisa memasukkan di dalam bentuk matriks, begitu. Jadi matriks ini adalah pengejawantahan dari persamaan linear simultan yang ada di sini, gitu. Dimana ini adalah variabelnya, ini adalah konstanta hasil, ini adalah konstanta dari variabelnya, gitu ya. Jadi cukup sederhana untuk bisa mengikuti. Jadi bagaimana persamaan linear simultan itu dijadikan matriks. Nah, di sini kita akan mencoba menyelesaikan dengan metode inverse yang sebelumnya sudah kita selesaikan dengan banyak metode ya. Kita pada sesi ini menyelesaikan dengan metode inverse. Bagaimana logikanya metode inverse? Yuk kita masuk pada sesi selanjutnya, pembelajaran halaman selanjutnya. Oke, di sini kita tulis lagi bahwa persamaan matriksnya menjadi seperti ini. Kita sederhanakan bahwa ini adalah matriks A, ini adalah matriks X, ini adalah matriks B. Nah, ini bisa kita tulis secara sederhana bahwa AX sama dengan B. Jadi A ini adalah operator matriks, AX sama dengan B. B ini adalah operator matriks, begitu ya. Nah, kalau misalkan sebelah kiri saya kalikan dengan
inverse, begitu A pangkat min 1, maka suku yang di sebelah kanan sama dengan harus dikalikan dengan A pangkat min 1 juga, begitu. Nah, dengan demikian kalau ini dikalikan A pangkat min 1, ini kali pangkat min 1, maka A pangkat min 1 kali A itu adalah matriks identitas gitu. Jadi ini harusnya ada I. Matriks identitas itu karena nilainya sama dengan 1, seringkali tidak perlu ditulis begitu. Jadi ini ada matriks identitas, di depannya, di sebelah kirinya X, kemudian di sini ada A inverse dan B. Jadi kita akan bisa mendapatkan bahwa X ini bisa didapatkan dengan cara ini diinverskan, A ini diinverskan dikalikan dengan B, maka hasilnya adalah X. Begini. Jadi di dalam kasus ini, maka X ini bisa didapatkan apabila kita bisa mendapatkan matriks A yang diinverskan. Oke, sebenarnya ada mekanisme macam-macam ya. Kalau misalkan kita mau menginverskan sebuah matriks. Jadi pada saat ini kita akan menginverskan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi manipulasi matematiknya begini ya, eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kalau misalkan di dalam matriks gabungan atau matriks matriks gabungan ya. Jadi kalau misalkan ini kolom A dengan kolom I, ini matriksnya kolomnya adalah penjumlahan antara A dan I, begitu. Maka apabila I-nya di depan, maka yang belakang itu adalah inverse-nya, begitu. Jadi kalau misalkan I-nya itu yang tadinya sebelah kanan, kita berhasil mengubah menjadi sebelah kiri, maka hasil yang di sebelah kanannya ini adalah inverse. Ini adalah manipulasi matematik untuk kita bisa mendapatkan A inverse. Ini relatif mekanisme yang mudah gitu ya, karena kita sudah berhasil menyelesaikan bagaimana matriks untuk dilakukan eliminasi Gauss-Jordan gitu. Jadi bisa dilakukan proses inverse matriks dengan menggunakan manipulasi matriks dengan memanfaatkan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi ini yang akan kita manfaatkan. Jadi kalau misalkan kita sudah punya A dikalikan dengan inverse, dikalikan dengan identitas, maka sebenarnya identitasnya itu bergeser di sebelah kiri dari matriks gabungan ini, begitu. Maka yang sebelah kanan itu adalah inverse-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kembali kita tetap berpatokan di persamaan ini, begitu. Jadi kalau misalkan A ini saya tempelkan dengan matriks identitas, begitu. Jadi ini maksudnya. Jadi kalau misalkan A kemudian digabung kolom selanjutnya dengan matriks identitas dengan manipulasi Gauss-Jordan, maka ini diubah ketika angka yang di sini itu dirubah, maka yang ada di sini itu adalah menjadi A inverse-nya. Begitu. Jadi di sini kita beri tanda AI itu adalah A inverse-nya. Jadi kalau misalnya kita berhasil membuat mekanisme matriks ini berubah menjadi matriks yang ada di bawah, maka matriks ini yang sebelah kanan ini, kolom yang sebelah kanan itu adalah matriks inverse daripada kolom yang sebelah kiri. Oke. Nah, ini logika codingnya atau logika konsepnya itu adalah bahwa tadi kan kita sudah tahu bahwa ini harus dibuat sebuah manipulasi matematik supaya yang tadinya tadinya identitasnya ada di sebelah kanan, sekarang identitasnya ada di sebelah kiri dengan cara matriks yang ada di sini itu
itu dinolkan. Ketika matriks ada di sini dinolkan, maka konsekuensi semua baris yang ada di sini akan berubah. Nah, ketika berubah, maka yang ada di sini pasti berubah menjadi tidak 1 dan 0 lagi gitu ya. Pasti di sini akan berubah. Nah, angka-angka perubahan ini menyesuaikan dengan perubahan yang di sebelah kiri. Maka setelah jadi bahwa yang sebelah kiri sudah menjadi matriks identitas, maka yang di kanan ini adalah matriks inverse-nya. Begitu. Jadi kita membuat inverse matrix dengan menggunakan manipulasi Gauss-Jordan. Begitu. Jadi ini konsepnya. Persamaan yang digunakan tetap persamaan ini. Ini adalah persamaan yang sering dipakai untuk mengenolkan, baik mengenolkan bawah maupun mengenolkan atas. Jadi tinggal nanti elemen keberapa yang akan dilakukan perhitungan menggunakan persamaan ini, itu yang nanti kita harus hati-hati ya. Jadi itu yang nanti akan secara program akan dilakukan. Jadi persamaan ini adalah persamaan untuk mengenolkan. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk ke bagian pemrograman. Jadi konsep pertama adalah membersihkan layar dan memori seperti biasa. Ini selalu kita awali program itu dengan cara membersihkan layar dan memori, begitu ya. Jadi semua videonya itu selalu diawali dari membersihkan layar dan memori. Ini karena kita menggunakan Octave. Kalau kita menggunakan yang lain mungkin mekanismenya beda, begitu ya. Oke. Nah, di sini kita kembali harus yang konsep kedua harus memastikan atau menetapkan dulu parameter-parameter awal, begitu ya. Di sini kita buat n adalah 4, berarti matriksnya adalah 4 kali 4 untuk yang A ini mana M dan N-nya harus sama. Begitu, ketika N sama dengan 4, maka berarti ini 4 kali 4. Apakah harusnya N 4? Nah, sebagaimana video sebelumnya bisa lebih, mau 10, mau 40 pun nggak ada masalah. Jadi di sini hanya dibuat mekanismenya 4. Karena skripnya nanti akan diposting di video ini, monggo nanti dibuat permainan, kalau perlu N-nya 400 ya. Tapi biasanya nanti akhirnya layar dari outputnya itu akan menjadi sangat banyak angka yang tertulis di situ, jadi menjadi tidak nyaman melihatnya. Meskipun hasilnya insya Allah akan benar, gitu ya. Oke, kita buat N sama dengan 4. Begitu. Kemudian kita buat A-nya ini sebenarnya adalah harus disesuaikan dengan persamaan linear simultan yang ada. Cuma di sini kita persulit dengan cara A-nya dibuat random. Jadi artinya ketika A-nya dibuat random, masih bisa nggak program ini mengikuti atau mewadahi konsep yang sedang diterapkan untuk mencari inverse matrix. Jadi di sini kita buat A adalah random, B-nya juga random. Jadi ini adalah random, ini juga random. Jadi seakan-akan A dan B ini nggak ada hubungan. Jadi sebenarnya memang A dan B ini kan nanti harus mengikuti persamaan linear simultan yang ada di kasus-kasus yang sedang kita eksplorasi atau soal yang sedang diberikan, gitu ya. Jadi karena di sini untuk memastikan bahwa programnya berjalan dengan benar, maka dibuat tantangan A-nya itu adalah random, B-nya juga random. Begitu. Nah, kemudian kita membuat variabel I sebagai matriks identitas. Cara nulisnya adalah seperti ini. Begitu, I di sini adalah artinya matriks identitas. Jadi ini cara menulis matriks identitas itu di dalam Octave adalah kita pakai seperti ini, gitu ya. Kemudian kita melakukan penggabungan matriks C sama dengan A kali I. Ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa kita ingin mendapatkan kebalikan ya. Nanti ketika I-nya tadi sebelah kanan sekarang dirubah menjadi sebelah kiri, maka hasil sebelah kanannya adalah inverse. Jadi yang pertama berarti kita melakukan penggabungan ini, A dengan I, kita gabungkan jadi A-nya itu ini, kita gabungkan dengan matriks identitas.
begitu. Nah, ketika sudah digabungkan, nanti bagaimana hasilnya kita lihat nanti outputnya. Kemudian seperti biasa, M-nya kita mau melakukan pengecekan jumlah kolomnya. Jadi sebenarnya M-nya ini kan 2 kali 4 ya, gitu. Jadi karena ini adalah materi bujur sangkar, ini juga materi bujur sangkar, maka pasti sebenarnya kolomnya 2 kali 4. Cuma untuk memastikan saja bahwa M-nya ini apakah memang benar 2 kali 4, supaya kita make sure saja ya, jadi supaya kita memastikan bahwa ini benar, begitu. Nah, objektif kita sekarang adalah mencari A inverse, A pangkat min 1. Jadi ini adalah A pangkat min 1, A inverse. Oke, kita lanjutkan bagaimana script codingnya. Nah, kita akan melakukan pengenalan segitiga bawah. Jadi tadi kita punya objektif bagaimana ini tadi ya, bagaimana membuat ini, maka di sini kan ini harus dibuat 0 dan di diagonalnya ini harus kita buat 1. Maka ini adalah script, ini adalah coding, ini adalah perintah program untuk mengenolkan yang bawah, jadi yang merah ini. Jadi bagaimana yang di bawah ini dienolkan dengan formula ini. Formula ini itu ini, begitu ya. Jadi kenapa ini S sementara di sini C ya? Karena kita ingin memastikan bahwa ini adalah elemen yang lama gitu. Jadi kalau ini dikasih C, maka C ini adalah hasil perubahan dari C yang baru, dan itu salah. Jadi C ini adalah hasil perhitungan dari elemen yang lama. Jadi elemen yang lama ini harus kita buffer dulu di sini. Jadi C-nya itu ditumpahkan di S. Begitu S ini menjadi C yang lama, maksudnya begitu. Nah, kemudian di sini ada pembagian. Ini pembagian ini tujuannya adalah untuk membuat supaya diagonalnya menjadi berangka 1. Kembali ini C itu artinya adalah yang ada sekarang, S itu adalah yang lama, begitu, yang lama. Jadi C ini nanti akan diproses ya, sebelum dia diproses dia harus dibuffer dulu. Jadi ini adalah S itu adalah C lama, ini adalah C yang baru. Jadi C ini sekarang C dari masing-masing ini, jadi ini kan C ini dibagi langsung dengan satu, jadi satu baris ini setiap kolomnya akan dibagi dengan yang paling depan supaya dia nilainya adalah 1, begitu ya. Nah, kemudian di sini juga mewadahi persamaan ini, cuma memang harus dipastikan bahwa yang diproses di sini itu adalah C yang lama, begitu. Jadi akhirnya S. Jadi yang diproses adalah S atau C yang lama. Jadi kita sedang memproses ini. Oke. Nah, sekarang kita memproses yang atas ini, begitu. Yang atas ini persamaannya juga sama, cuma memang loopingnya jadi beda, gitu ya. Loopingnya jadi beda, dan kita tidak perlu menghitung ketika I sama dengan C. Ketika I sama dengan C itu artinya ada di sini. Yang ada di sini kan sudah pasti jadi 1, begitu. Jadi kita akan memproses yang selain itu aja, begitu. Jadi persamaannya juga sama, begitu. Ini ya, meletakkan buffer ini jangan sampai keliru. Jadi buffer ini harus diletakkan jadi karena dia menghitungnya adalah dalam setiap baris, jadi semua kolomnya diisi tapi dalam setiap baris. Kemudian baris berikutnya diproses lagi, baris berikutnya diproses lagi, maka ini bisa dinaikkan di sini. Sebenarnya dinaikkan di sini juga bisa, begitu. Jadi kalau di sini berarti setelah dihitung maka dia diupdate, gitu ya. Kalau setelah dihitung maka kemudian, jadi setelah dia ngitung satu baris maka dia akan mengupdate S, begitu. Nah, ini cukup menarik. Silahkan nanti dicoba apakah S-nya bisa dinaikkan di loop yang ini, apakah tetap di sini. Jadi kalau tetap di sini memang prosesnya menjadi lebih istilahnya memakan prosesor komputer ya. Jadi artinya setiap kali looping, setiap kali dia turun baris, ketika barisnya berubah, I-nya berubah, maka dia mengupdate lagi gitu. Oke, ini cukup menarik, silakan untuk dieksplorasi. Tapi secara default monggo seperti ini, nanti dicoba. Scriptnya juga akan ada di
bagian komentar. Silahkan untuk di oprek-oprek, silahkan untuk dianalisa apakah memang perlu dikritisi, yuk kita diskusikan gitu. Jadi ini adalah mengenolkan segitiga atas, dan mengenolkan segitiga bawah kan sudah tadi ya. Jadi persamaan yang ini adalah mengenolkan segitiga yang bawah. Jadi istilahnya membuat matriks segitiga atas begitu. Nah, ini menggunakan memproses nol untuk matriks segitiga atasnya. Ini di nol. Oke. Nah, kemudian setelah ini dinolkan, maka sebenarnya setelah ini nol, pasti ini akan berubah ya. Pasti ini tidak lagi 1 dan 0 begitu. Nah, 1 dan 0-nya pindah sebelah sini. Ketika 1 dan 0-nya pindah sebelah sini, maka matriksnya menjadi seperti ini begitu. Jadi kita sekarang harus mengambil suku ini, maka suku ini adalah inverse matriksnya. Jadi ini adalah proses untuk mengambil. Jadi sebenarnya ini adalah masalah sederhananya mengambil kolom-kolomnya ini. Jadi kalau kolom-kolom ini diambil, maka sebenarnya kolomnya sebelah kanan ini sudah jadi inverse. Asalkan memang ini sudah jadi matriks identitas. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah matriks inverse itu sudah selesai, maka kita perlu menguji apakah program kita sudah benar. Maka harusnya matriks inverse, jadi matriks inverse yang ada, misalkan ini, jadi ketika kita kalikan, itu dia harus menjadi matriks identitas. Jadi A kali A inverse harus menjadi matriks identitas, atau A inverse kali A itu harus menjadi matriks identitas, gitu ya. Gitu. Jadi ini kita akan menguji A inverse kali A apakah memang akan jadi matriks identitas. Ini melakukan pengecekan. Setelah A inverse-nya ini yakin bahwa itu adalah matriks identitas, maka kita boleh untuk melakukan proses ini. Kita boleh melakukan bahwa A inverse-nya itu sudah benar. Begitu. Jadi kalau A inverse sudah benar, maka X-nya sudah bisa dipastikan itu benar. Jadi proses mengalihkannya ini sebenarnya bisa langsung dibuat kalau di Octave, itu sangat mudah. Jadi A inverse tadi tinggal dikalikan dengan B. Cuma di sini bagi yang mungkin suatu saat nanti melakukan coding yang bukan dengan menggunakan Octave, ini adalah mekanisme untuk membuat perkalian matriks. Sebenarnya ini kan mekanisme membuat perkalian matriks biasa ya. Jadi ini perkalian matriks, jadi kolom kali kolom kali kolom, kemudian dikalikan dengan barisnya begitu ya. Ini persamaan aljabar linear yang sederhana begitu. Oke. Kalau misalkan memang begitu, berarti program kita sudah selesai. Tugas kita adalah mendapatkan nilai X. Sebenarnya dari persamaan linear simultan konsepnya adalah mendapatkan nilai X, cuma kebetulan kita sekalian untuk mendapatkan nilai inverse dari matriks. Oke, kita sekarang lihat bagaimana hasil dari program kita setelah di running. Nah, ini setelah di running, ini menggelirkan jadi semua layar akan bersih. Maka kemudian kita membuat N sama dengan 4, langsung akan istilahnya disimpan di program. Kemudian kita membangkitkan bilangan random dari N sama dengan 4 tadi. Gitu. Jadi kita akan mendapatkan matriks 4 kali 4 di sini. Nah, ini yang kita dapat. Ini adalah matriks yang dibangkitkan dari bilangan random. Nah, ini bilangannya random banget begitu ya, cuma memang di sini sudah dinormalisasi dari dari 0 sampai 1 begitu. Jadi ini bilangan random. Jadi ketika ini di running lagi, ini angkanya berbeda, di running lagi angkanya akan berbeda. Jadi ini terserah pembangkitan bilangan random yang biasanya sih uniform ya. Tapi itu tidak kita bahas pada hari ini, tidak pakai uniform atau enggak. Yang penting ini adalah bilangan acak, bilangan yang susah terprediksi. Ini adalah tantangan bagi kita. Kalau ini acak, sudah benar enggak program. Oke, kemudian kita buat tantangan lagi. B-nya itu juga adalah bilangan random, gitu kan? Tadi kita sepakat bilangan random. Nah, kemudian I-nya di sini adalah matriks identitas. Gitu. Jadi program ini kalau dijalankan maka hasilnya ini diagonal matriks, dan ini kita lihat ini adalah matriks identitas begitu. Kemudian kita melakukan penggabungan C, kita beri nama matriks C, yaitu penggabungan kolom antara A dengan I. Jadi
ini penggabungan kolom, ini adalah A-nya, ini adalah I-nya. Jadi I tadi dapat dari sini, ini dimasukkan. Karena ini diambil berapa angka di belakang koma, 1, 2, 3, 4, 5, 5 angka di belakang koma, maka ini dibuat standar 5 angka di belakang koma, begitu. Kemudian M-nya adalah berapa jumlah kolom dari C, dan ini sudah benar, M-nya adalah 8, begitu. Oke, ini sudah benar, berarti parameter yang ada yang disimpan di dalam program ini sudah benar, sudah muncul dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita mulai memproses segitiga atas, artinya matriks yang di bawah kita nolkan. Jadi kita tadi sudah punya C ini kan, kita sudah punya C 0,6, 0,5, 0,3, 0,03. Nah, 0,6, 0,5, 0,3, 0,5. Ini adalah C yang tadi kita dapat, begitu. Nah, setelah diproses di program ini, satu grup looping ini, jadi loopingnya ini ada berapa ini ya? Ada ini looping 1, ini looping 1, ini looping 2, kemudian ini looping 3. Sementara di looping yang gede ini ada 2 looping ini dan looping ini. Ini looping untuk menjadikan angka 1, ternyata ini hasilnya angka 1 semua. Ya, kemudian yang looping yang di sini, yang looping yang ini adalah proses mengenolkan, begitu. Dan ini telah berhasil dinolkan. Nah, seperti yang kita prediksikan secara teori tadi bahwa angka yang di sini, yang biru ini pasti akan berubah, ya, ternyata berubah. Angka di sini sudah menjadi tidak lagi 0. Kebetulan di sini 0, ya prosesnya belum selesai, begitu. Jadi karena ini prosesnya belum selesai, maka masih dimungkinkan ada beberapa nilai yang 0 ini masih 0. Jadi sebagian besar sudah mulai berubah. Angka-angkanya sudah mulai berubah. Oke. Jadi ini adalah yang penting, adalah bagian yang bahwa di sini yang segitiga bawah itu sudah 0 dan kita sudah berhasil membuat matriks dengan diagonal bernilai 1 atau matriks identitas, begitu. Jadi matriks ini ketika kita manipulasi apapun, maka elemen matriks ini ketika dicari nilai identitasnya, pasti identitasnya nanti harusnya dicari nilai apabila ini dipotong secara bujur sangkar, maka harusnya determinannya nanti harus sama, gitu ya. Kapan-kapan kita nanti akan mencoba melakukan eksplorasi tentang konsep determinan dari dinamika matriks, gitu. Tapi karena matriks ini adalah matriks gabungan, mungkin proses mengeksplorasi determinan mungkin akan agak berbeda. Oke. Yang penting di program ini kita sudah berhasil membuat nilai nolnya di bawah, begitu, dan ini menjadi 1. Oke, kemudian yang kedua adalah kita mengenolkan segitiga atas. Nah, tadi matriks ini kita sudah tadi mengenolkan di bawah, begitu. Nah, dari program ini yang di sini ketika diproses selanjutnya, maka yang di atas sudah menjadi 0, dan matriks ini yang tadinya adalah matriks identitas berubah menjadi ini ketika ini dinolkan. Nah, setelah di atas ini dinolkan, maka dia berubah lagi di sini. Nah, ini dia. Jadi kita sudah bisa mengubah dari yang tadinya identitasnya di sini, sekarang identitasnya menjadi di depan, begitu. Nah, ini yang cukup menarik, gitu ya. Menjadi di depan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita tadi punya manipulasi matematik ya, Bu, ya, bahwa sebenarnya kalau awal identitasnya sebelah kanan, kemudian kita mampu membuat identitasnya menjadi sebelah kiri, maka matriks gabungan ini yang tadinya sebelah kiri itu adalah A, maka yang sebelah kanannya itu adalah A inverse. Jadi tadi kita sudah berhasil membuat matriks ini, gitu. Ini adalah matriks identitas, jadi ini sudah berhasil kita dapatkan. Maka yang ini itu adalah A inverse, gitu. Jadi kita ingin mengambil, jadi sebenarnya ini adalah program yang mengambil kolom-kolomnya saja, begitu. Maka A inverse adalah ini, gitu. Nah, sudah berhasil, kita sudah mendapatkan A inverse.
Oke, sekarang berikutnya kita perlu melakukan pengujian apakah A inverse ini sudah benar atau tidak. Kita melakukan pengujian, jadi kita kalikan A inverse dengan A. Jadi A inverse itu artinya ini, kita kalikan secara matriks dengan A yang tadi dibangkitkan ya. Tadi A yang dibangkitkan, jadi dikalikan dengan A ini. Ini kan dibangkitkan dari komputer di awal, atau kalau misalkan di kasus yang nanti sahabat punya soal, maka ini adalah A-nya diisikan dari soal. Begitu. Nah, ternyata setelah dikalikan hasilnya seperti ini. Loh, ini kan bukan 0, iya, cuma memang sangat kecil ya. Jadi ini 10 pangkat min 17, 10 pangkat min 16 ya. 0, jadi nolnya aja 17 begitu, jadi 0,00 gitu ya. Ini sudah pendekatannya sudah 0 begitu. Sementara yang di tengah sudah 1 gitu ya. Jadi hasil perkalian ini menunjukkan bahwa sudah benar begitu, bahwa inverse kita sudah benar gitu. Kalau inverse-nya sudah benar, maka bisa sangat diyakini bahwa X-nya sudah benar, karena X-nya adalah perkalian antara inverse matrik dengan B. Tadi kan kita sudah sepakat di formula kita gitu ya, di formula kita. Nah, ini bahwa kalau misalkan ini sudah benar, maka yang ini bisa sangat diyakini bahwa itu benar, asalkan programnya benar ya. Jadi X itu adalah A inverse kali B. Jadi kalau misalkan begitu, maka yang di sini itu sudah bisa diyakini ini benar, karena ini sudah terbukti benar. Alhamdulillah, kita telah berhasil menyelesaikan dengan menggunakan inverse. Jadi dipersilahkan untuk memproses inverse dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Semoga video ini manfaat, semoga kita selalu sehat dan kita selalu menjadi pembelajar. Semangat untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang level dunia, bangsa yang punya kebanggaan level dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.